103 Radio Selopos Beyond Information. Hai, selamat sore Sobat Selopos. Bagaimana sore harinya? Sudah berapa watt mata Anda nih? Kayaknya udah ada yang tinggal sisa 3 watt, 5 watt gitu ya. Udah terkantuk-kantuk, gravitasi di sofa atau di kursi makin tinggi sekali. Tapi sepertinya kita akan segarkan kembali mata Anda dan juga indera pendengaran Anda. Bersama dengan saya Algi Fari di Bincang Gizi. Bersama dengan Persagi Kota Surakarta. Sudah bergabung bersama kami di studio Radio Selopos ada Bapak Ruli Sudaryanto, ahli gizi. Selamat sore Pak, bagaimana hari Selamat Rabunya sore. Pak? Aman Pak ya hari Rabu Pak ya? Harinya aman, menyenangkan. Menyenangkan Pak ya? Alhamdulillah. Tadi perjalanan naon Pak? Apa panas banget Pak? Ya karena agak mendung mungkin agak tidak begitu panas. Gak begitu panas ya, tapi tadi saya ngerasa kayak agak gerah banget. Tapi semoga aman selalu ya. Sobat Selopos juga nih kalau misalnya kegerahan ngadem dulu deh ya. Sambil kita santai mendengarkan Bincang Gizi kali ini. Sambil mungkin mendengarkan ngeteh-ngeteh santai, ngeteh-ngeteh cantik, pas banget karena topik kita akan membahas mengenai manfaat teh yang ada minum tersebut untuk kesehatan. Oke, Pak Ruli, di sini Pak Ruli suka ngeteh atau lebih suka ngopi nih Pak? Lebih suka ngeteh sih. Sesuai ya pas ya, suka ngetes diri. Kebetulan juga lagi ada usaha teh ya. Iya. Jadi pas banget nih, teh pertehan duniawi. Orang kalau misalkan minum teh itu nanti biasanya ada, apalagi mungkin emang suasana lagi musim-musim dingin dan hujan gitu ya. Kalau misal makan gitu ya, minumnya tuh teh hangat tuh enak banget sih Pak ya. Iya. Apalagi habis makan minum teh gitu ya. Atau mungkin lagi istilahnya badannya lagi mungkin agak capek, minum teh panas ya. Tapi Sobat Selopos, apakah teh tersebut akan berpengaruh terhadap tubuh Anda? Apakah ada efek-efek yang akan Anda rasakan kalau banyak minum teh? Kita akan bahas bersama dengan Pak Ruli dalam hal ini. Oke Pak Ruli, mungkin kita bisa bahas ya. Teh yang biasa dikonsumsi sama masyarakat Indonesia tuh teh yang seperti apa sih? Mungkin sedikit kita jelaskan tentang teh dulu. Iya, tentang teh dulu. Seperti apa ini teh-tehan? Jadi, teh itu kan biasanya diambil dari daun ya. Daun? Daun dari tanaman teh. Atau istilah Latinnya itu Camellia sinensis. Camellia sinensis, oke. Jadi Camellia sinensis adalah tanaman yang banyak atau asli dari Asia Tenggara, khususnya dari China yang paling banyak ya. Iya, saya pernah baca kayak asal-usulnya tuh ada kaisar gitu, tiba-tiba nggak sengaja air panasnya kejatuhan daun gitu, betul ya? Iya. Terus kok ternyata rasanya sedep nih. Rasanya enak, terus kemudian menenangkan pikiran. Menenangkan, gitu iya kan, bener. Terus juga badan terasa lebih segar gitu. Betul. Nah, dari situlah awal mulanya teh ini dimanfaatkan untuk jadi bahan minuman. Oke, jadi dari situ ya tadi berarti Camellia, nama orang Camellia itu artinya teh berarti ya, Pak ya? Iya betul. Oh gitu, mungkin nanti harapannya anaknya bisa menenangkan gitu ya, membuat rileks. Oke, dari teh itu berarti memang teh yang umum itu dari daun teh berarti Pak ya? Atau ada teh-tehan lain sih Pak yang biasa dikonsumsi? Ya, jadi teh ini salah satu minuman yang paling populer di dunia. Nomor 2 setelah air putih gitu kan ya. Iya sih, benar. Jadi kalau misalkan Mas Givari ini ke warung habis makan paling kan ditawarin nih ya. Minumnya apa, air putih apa teh gitu. Kalau di Sunda malah langsung dikasih teh biasanya kalau nggak minum ya. Benar ya, teh tawar gitu biasanya. Jadi supaya tidak ada salah persepsi gitu kan ya. Jadi katakan teh itu sebenarnya adalah minuman yang dibikin dari daun teh. Oke, teh minuman yang dibikin dari daun teh. Dari Camellia sinensis itu yang sebenarnya disebut dengan teh gitu. Nah, cuma di masyarakat itu juga sudah mulai banyak bahan-bahan lain yang diolah untuk menjadi minuman yang menyerupai teh gitu. Yang diseduh-seduh gitu Pak ya? Iya, contohnya nih rempah-rempah misalkan kayak bunga rosella. Oh iya, teh rosella nyebutnya ya. Teh rosella. Ada lagi bunga telang yang lagi biru, rame ini ya, warnanya biru. Oh iya benar. Nah, itu ada disebut dengan teh bunga telang. Bahkan bunga-bunga yang mawar, kamomil, ya itu juga ada nyebut sebagai teh. Tapi sebenarnya kalau di dalam istilah dunia teh gitu kan ya, itu disebut dengan tisan. Tisan Atau tea artisan.
Oh, artisan tea yang biasa di kafe-kafe itu ya. Jadi kan itu bukan istilahnya dibikin dari bahan yang selain teh gitu. Namanya artisan tea atau tea artisan atau tisan. Tisan ya, gitu. I see, oke. Ya, itu yang disebut dengan teh gitu. Tapi kalau saya melihat konsumsi Indonesia sendiri di warung-warung terutama itu black tea, betul nggak sih Pak? Bukan ya? Ya, jadi teh yang biasa diminum di warung-warung masyarakat tempat kita makan itu sebenarnya bahannya sendiri adalah sebenarnya masuk ke golongan teh hijau. Oh, teh hijau. Ya, teh hijau udah kering, terus kemudian udah istilahnya jadi udah kering, itu nanti dibawa ke pabrik pengolahan atau peracian teh gitu kan ya. Kemudian ditambah dengan aroma. Kayak misalkan melati kan gitu kan ya. Oh iya, benar. Makanya agak ada aroma-aroma tuh. Aroma melati itu dikasih bunga melati sehingga itulah yang sering banyak diminum oleh masyarakat kita. Atau biasanya kalau kita nyebutnya adalah teh wangi. Karena baunya wangi gitu kan ya. Atau juga ada yang nyebut teh bunga karena kan dicampur dengan bunga, aroma bunga gitu. Itu yang sering kita minum begitu. Bukan teh hitam. Oke, jadi bukan teh hitam tapi teh hijau yang diolah tadi tersebut ya. Warnanya makanya jadi agak kehitaman karena olahan tersebut ya. Iya, karena diolah dipanaskan lagi atau istilahnya agak sedikit digosongkan gitu kan ya. Supaya pada saat diseduh itu dia mudah larut warnanya. Dia biasanya pakai alat namanya bowl tea. Bowl tea, oke. Karena alatnya bundar gini, oven sebenarnya cuma dia bentuknya bulat. Oke, kalau kopi itu di roasting gitu kali ya? Iya, kalau kopi di roasting. Oke. Gitu. Ya, kalau teh ya dimasukkan dalam bowl tea. Bowl tea itu sendiri supaya lebih kering dan nanti pas diseduh bisa langsung nyebar gitu ya. Nah, dan awet kan kalau udah kering kan. Oh iya benar, daripada basah nanti cepat jamuran gitu Pak ya biasanya. Iya. Kemudian nih Pak, ini mungkin yang menjadi pertanyaan sama orang-orang ya. Saya mau langsung ke itu deh. Desas-desus yang terjadi di masyarakat tentang teh ini sendiri. Sebelum kita nanti mungkin membahas manfaat lebih dalamnya ya. Betul atau salah sih Pak? Kalau misalkan habis makan gitu ya. Terus minum teh nih. Katanya gizi dari makanannya tuh bakal jadi berkurang, ternetralisir sama si kandungan tehnya itu. Ada benernya, ada juga tidak. Jadi sebenarnya teh ini juga mengandung namanya kafein. Oh, itu yang bikin kita jadi atau suka ya. Nama spesifiknya tehin karena ada di dalam teh gitu kan. Oke. Dan juga zat namanya tanin. Itu memang dia akan mengikat zat gizi. Salah satunya adalah zat besi terutama. Oke. Sehingga menghambat penyerapan dari zat besi. Oke, mengikat zat besi. Iya, sehingga susah untuk diabsorpsi oleh tubuh kita. Oke, jadi teh itu bisa memberikan manfaat. Kalau misalkan diminumnya seperti apa sih? Sobat Selopos, kita hold dulu bersama dengan Pak Ruli Sudaryanto, ahli gizi. Masih membahas tentang teh untuk Anda yang penasaran dan ingin bertanya nih seputar teh-tehan, bisa Anda sampaikan ke WhatsApp kami di 081 226 103 103. Bincang sore gizi Sobat Selopos membahas mengenai teh dan manfaatnya. Satu mitos tadi sudah kita sampaikan, masih banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat. Nanti bisa Anda sampaikan juga mungkin yang penasaran ya di 081 226 103 103. Masih membersamai kita semua ada Bapak Ruli Sudaryanto, ahli gizi. Pak, tadi kita sudah tahu nih ya ternyata teh itu originnya seperti apa, kemudian ternyata ada istilahnya gimana si teh itu ternyata bisa mengikat zat besi dan lain sebagainya. Sekarang mungkin kita perlu tahu juga ya, teh-teh yang beredar di masyarakat tuh jenis-jenisnya seperti apa sih yang dikonsumsikan tadi. Kalau di warung-warung sama di tempat makan biasanya teh hijau yang diolah gitu ya. Kalau misal secara umumnya gitu ya, ada berapa jenis teh yang biasa ditemukan? Jadi kalau kita menikmati teh ya, sebenarnya teh itu sangat banyak sekali.
boleh dibilang ada ratusan bahkan ribuan jenis teh. Setiap daerah itu Ribuan? bisa, karena setiap daerah memiliki karakteristik sendiri untuk produksi tehnya yang dinikmati. Oke, jadi kayak Contohnya kalau gimana tuh Pak? daerah Solo, Jogja, Jawa Tengah ini lebih suka teh yang wanginya itu melati. Oh ya. Nanti kalau kita bergeser nih ke Jawa Timur, itu tehnya mungkin lebih aromanya ke vanila. Vanila, benar. Jadi kan beda rasa tehnya. Nah, jadi setiap daerah tuh nanti dia memiliki ciri khas tersendiri untuk teh. Oke. Nah, tapi secara garis besar, teh itu dibagi jadi dua, yaitu teh yang fermentasi, yang diproses melalui fermentasi, dan non fermentasi. Oke, non fermentasi. Nah, kita coba yang non fermentasi dulu ya. Non fermentasi yang pertama adalah teh hijau. Teh hijau. Teh hijau tadi jadi dia nanti diolah sebelum terjadi proses oksidasi, kemudian dikeringkan sehingga warnanya masih tetap hijau. Jadi kalau teh hijau itu kalau diseduh ya warnanya nanti tidak akan pekat banget ya. Pekat seperti halnya teh wangi tadi yang sudah dimasak kan gitu. Di warnanya lebih bening kan gitu. Tapi rasanya teh hijau cenderung lebih pahit ya. Oke. Iya sih benar, saya nyobain teh hijau lebih pahit ya. Iya, pahit karena dia masih raw gitu ya. Raw, kemudian juga kandungan oksidannya, antioksidannya juga lebih tinggi dibandingkan teh yang dimasak tadi. Yang katanya bisa menslimkan tubuh itu nggak sih Pak? Iya bisa juga, karena teh itu juga bisa meningkatkan metabolisme di dalam tubuh kita. Oke, salah satunya ya. Tapi ya perlu diingat, minumnya tidak pakai gula. Pingin kurus pakai green tea atau teh hijau, gulanya 3 sendok sama aja ya Pak ya. Terus apa lagi tuh Pak? Kemudian yang berikutnya adalah teh putih. Oh, teh putih. Atau white tea. Ya, udah pernah dengar white tea? Pernah dengar. Ya. Nyobanya belum sih. Kayak soalnya kalau misal belinya agak sulit ya. Iya, karena harganya paling mahal. Iya, mahal. Nah, teh putih itu diolah dari pucuk dari daun teh. Jadi tunasnya itu kan ya, pucuknya itu yang belum mekar. Yang masih nguncup gitu ya? Iya, daunnya belum mekar dan belum kena sinar matahari. Oh, masih di dalam bungkusan-bungkusan daun yang lainnya gitu? Enggak, jadi dia dipetik pada saat matahari belum keluar. Oh, wow. Ya, bayangkan ya. Pantas aja mahal, Pak. Pantesan harganya mahal. Loh. Iya, nah, itu namanya white tea. Jadi dia nanti bentuknya masih putih, keperakan gitu. Dan sedikit ada kayak bulu-bulu halus gitu. Oh iya. Ya, itu karena belum kena sinar sehingga klorofilnya belum keluar. Jadi kalau dia udah kena sinar, dia sudah keluar klorofilnya, udah tidak jadi teh putih nanti. Udah teh hijau lagi jatuhnya hijau, ya. Nah, kemudian jenisnya juga ada beberapa teh putih itu. Ada teh putih biasa, ada nanti namanya white peony. White peony itu udah agak mekar gitu kan ya. Kemudian yang paling mahal lagi disebut dengan silver needle tea. Silver needle tea, jarum perak. Jarum perak. Iya. Oh, wow. Namanya keren ya. Karena teh jarum perak. Jadi teh ini kalau diseduh ya, teh putih ini kalau diseduh dia akan berdiri kayak jarum gitu. Tehnya berdiri. Oh, oke. Nah, itu kandungan antioksidannya paling tinggi adalah teh putih. Paling mahal juga tuh Pak ya. Yang paling mahal. Wah, kalau misal minum teh itu per kilo bisa sampai 2 juta. Oh, waduh. Itu kalau minum teh silver needle kayak berasa langsung royal di Inggris gitu loh Pak. Langsung British gitu ya. Di keluarga kerajaan minum teh gitu ya. Nah, itu yang non fermentasi ya. Itu non fermentasi, oke. Nah, yang fermentasi yang pertama adalah teh oolong. Oolong. Ya. Oolong itu teh yang setengah fermentasi. Jadi fermentasinya belum penuh, dihentikan kemudian dikeringkan. Namanya teh oolong. Oh, kayak banyak di daerah Asia Timur gitu Pak ya? Ya, daerah Cina, Taiwan gitu ya. Itu dia banyak ngolah oolong. Jadi oolong ini ada oolong tuh yang rasanya tuh kayak ada milky gitu, ada rasa susu. Undertone-nya tuh susu gitu Pak. Iya. Oh, oke. Menarik. Lebih banyak diolah juga dicampur dengan susu dia. Jadi oolong. Ya, kemudian berikutnya adalah teh hitam.
atau black tea. Oh, yang tadi saya salah sangka itu ya. Ya, kalau black tea itu teh yang difermentasi. Oh, jatuhnya fermentasi ya. Ya, kalau yang ada di masyarakat itu bukan teh hitam. Jadi teh hijau yang sudah di Bold tea tadi itu ya. boil tea atau digosongkan atau dimasak. Kemudian yang terakhir adalah pu'eh. Gimana, Pak? Namanya pu'eh. Pu'eh. Iya. Saya baru dengar loh pu'eh itu. Ya, itu teh yang fermentasi. Itu fermentasinya bisa puluhan tahun. Oh, kayak wine gitu ya? Kayak wine. Oh, ya. iya. Jadi semakin semakin lama tua, disimpan, semakin lama. tua usia simpannya semakin mahal. Dan rasanya juga semakin enak. Seperti halnya wine. Ya, itu teh fermentasi. Itu teh fermentasi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang kita kenal yang dimasak itu adalah teh wangi. Teh wangi. Oh, itu teh wangi masuk fermentasi juga, Pak? Enggak, bukan ya? Yang non fermentasi. Maksudnya yang non ya, yang banyak yang kelompok yang lain ya, yang selain teh yang non fermentasi yang sering kita jumpai di masa itu adalah teh wangi atau teh bunga. Nah, Pak, tadi kan Pak Ruli menyebutkan kalau di Jawa Tengah dia kayak agak melati gitu ya. Di Jawa Timur lebih ke vanilla. Berarti kan undertone istilahnya spektrum rasa teh pun luas sekali ya. Luas sekali. Itu ditambahkan perisa sendiri atau emang dari kondisi topografinya mempengaruhi sih, Pak? Ya, ditambahkan. Jadi kalau misalnya teh wangi melati, tambahkan melati sebenarnya. Oke. Tapi karena sekarang teknologi sudah maju ya, jadi bisa juga diambilkan dari minyak atsiri, dari ekstrak dari melati, ekstrak dari mawar gitu kan. Ada juga teh yang dengan bunga mawar juga ada. Chamomile, mawar, lavender gitu-gitu. Terus ya. kemudian ada beberapa di daerah sini aja, daerah sekitaran Solo ini. Kalau di daerah kita di Gunung Lawu gitu kan ya, di Kemuning. Ya, itu ada namanya teh bakar gitu kan ya. Oh iya. Ya, teh tadi sebenarnya, tapi dia dengan alat tradisional pakai wajan dari tanah itu kan, tanah liat itu. Kemudian daun tehnya tadi disangrai. Oke. Teh bakar. Itu kadang-kadang sebagai teh hitam tadi yang salah sangka karena warnanya memang hitam gitu. Warnanya sama sih, Pak. Rasanya mungkin kalau orang tidak biasa minum teh ya mirip-mirip ya. Padahal kalau pas diminum sama orang biasa tuh beda ya. Beda. Ada sensasinya. Kemudian nanti di balik Gunung Lawu yang sebelah timur yang masuk Jawa Timur itu ada namanya teh kopi. Aduh, ada lagi ya anaknya percampuran tuh kawin teh sama kopi tuh. Jadi teh kopi ini adalah teh. Tapi ya tadi hampir sama, di teh dengan metode dibakar. Tadi. Disangrai dengan menggunakan bahan bakarnya itu dari kayu tertentu gitu kan ya. Sehingga menghasilkan teh yang aroma rasanya kayak kopi kalau diseduh, tapi bukan kopi. Oh gitu. Saya pikir tehnya pakai daun kopi bukan ya? Tetap daun teh ya? Iya, itu yang daerah sana ya. Nanti daerah barat tuh ada di sekitaran Boyolali. Itu sebenarnya tradisional juga. Ada namanya teh tiongke. Tiongke. Ya. Kayak agak-agak Mandarin gitu bahasanya. Iya. Sekilas kayak Mandarin ya, tapi sebenarnya itu dari bahasa Jawa. Tiang. Tiongke itu di tiongke gitu loh, Mas. Mentiung gitu ya? Gitu loh. Iya. Oke. Kenapa dinamakan teh tiongke? Karena tehnya itu di daerah Boyolali, Ampel sana barat itu gunung apa ya sana? Gunung daerah Selo gitu Pak. Ampel. Oh, Ampel ya. Daerah ada daerah pegunungan sana. Iya, Sana itu banyak sekali juga dijumpai beberapa itu yang nanam teh. Nah, mungkin tinggalan juga dari Belanda mungkin. Tehnya tinggi-tinggi. Karena tidak diintensifkan kayak seperti di Kemuning yang dipotongi gitu. Iya, Tehnya tinggi sehingga untuk memanen kan ngambil yang daun yang masih muda. Nah, dia ditiongke. Dibengkokkan supaya nyampe. Iya. Oh, saya pikir emang naturally teh itu tumbuhnya segitu. Ternyata kalau didiamkan ya tumbuhnya tinggi juga teh ya. Bisa tinggi. Oh, iya. Bahkan di Jamus itu ya, di daerah Ngawi ya dekat Gunung Lawu itu ada hutan teh. Jadi pohon tehnya tuh tinggi-tinggi, meliuk-liuk gini daunnya. Udah pohon gitu ya? Iya. Kelihatan pohon kayak kokoh gitu kayak ya. di China gitu. Jadi daun batangnya tuh meliuk-liuk itu teh yang sudah usianya
puluhan tahun mungkin. Itu masih produktif itu tehnya, Pak? Masih bisa dipetik gitu ya? Masih bisa. Oke. Jenisnya kalau misalnya mau ditetelin banyak banget, Pak ya? Apalagi yang macam-macam ya. Itu yang originnya, belum yang kalau udah diolah ya kan ada tadi kombucha mungkin, ada teh campur apa. Thai tea misalnya. Ada satu WhatsApp yang masuk nih, Pak. Kita coba bacakan terlebih dahulu ya. Siap. Selamat siang Pak narasumber ya. Apa betul teh kombucha bisa diminum untuk penderita gula? Matur nuwun Pak Yon Dipajang. Oke, kita bakal jawab setelah ini Pak ya. Bersama dengan manfaat-manfaat dari teh yang dijelaskan tadi, berbagai teh yang mungkin fungsinya beda-beda, mungkin fungsinya sama. Penasaran kayak gimana lebih detail ya? Masih bersama dengan Pak Ruli, ahli gizi, dan saya Al-Ghifari di Bincang Gizi. Oke, Sobat Slopos, teh. Ini sebuah minuman yang lekat banget dengan kita, masyarakat, apalagi yang kayaknya nih suka ke warteg, ke warung-warung ya, ke tempat makan. Itu yang jajaran teh-teh yang biasa ditemukan. Tapi juga ada teh-teh premium, tadi disebutkan oleh Pak Ruli ya. Banyak sekali jenis-jenisnya, mungkin ada yang pernah nyoba, ada yang udah pernah nyoba, tapi mungkin nggak tahu kalau itu teh jenis-jenis apa, tapi kok rasanya agak aneh kayak begini, begitu ya. Nah sekarang kita telah mengetahui nih sama Pak Ruli ya, jenis-jenisnya ternyata banyak banget dengan berbagai spektrum dan pengolahannya. Untuk Anda yang menyukai teh ya, sangat adik dengan teh itu sendiri. Kalau misal minumnya rutin gitu Pak, manfaatnya akan didapat itu seperti apa sih Pak? Apakah berlaku untuk teh-teh tertentu saja, ataukah teh pada umumnya bisa juga seperti itu? Oke, terima kasih. Jadi, manfaat yang bisa kita dapat dari teh yang pertama, itu adalah kita akan mendapatkan asupan antioksidan. Antioksidan? Ya, atau untuk melawan radikal bebas ya. Apakah semua teh mengandung antioksidan? Semuanya mengandung. Semuanya mengandung antioksidan itu cuma ya? Cuma kadarnya yang berbeda-beda. Okay. Jadi sebenarnya semakin tadi kan ya, semakin istilahnya apa, muda atau pucuk, ya itu maka semakin tinggi kadar antioksidannya. Jadi daunnya itu loh Mas, ya daunnya semakin ke pucuk itu semakin tinggi antioksidannya. Makanya kalau iklan tuh pucuk-pucuk gitu ya? Iklan pucuk gitu. Nah, tadi berdasarkan penelitian yang paling tinggi kadar antioksidannya adalah tadi teh putih tadi. Ya, teh putih. Ya, teh putih itu paling tinggi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga digunakan untuk membantu menurunkan berat badan karena teh ini juga mengandung zat yang bisa meningkatkan metabolisme dalam tubuh kita. Yang dikenal adalah teh hijau, gitu kan ya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, di samping kita mengonsumsi teh hijau, kita juga harus diimbangi dengan pola makan yang baik. Bukan hanya teh aja, terus tiba-tiba jadi hijau, sehat. Tapi juga tidak diatur makannya ya, sama juga aja. Tidak akan mendapatkan manfaat untuk menurunkan berat badan tadi. Terus kemudian selanjutnya bisa juga dengan kita teratur minum teh itu akan menyehatkan kulitnya jadi lebih halus. Iya. Iya. Nah, atau ada juga yang suka lalapan daun teh misalkan gitu. Saya belum pernah tuh Pak. Pak Ruli pernah Pak lalapan daun teh? Ya paling nggak daun teh yang masih muda ya sebenarnya bisa dimakan. Oh iya. Ya. Oh bisa kayak daun kemangi gitu ya? Iya. Oke. Menarik. Ya, terus kemudian di samping itu juga bisa menurunkan kadar gula, kadar lemak, kolesterol di dalam tubuh kita. Bahkan beberapa penderita penyakit jantung pun juga bisa dengan konsumsi rutin ya, misalkan teh hitam misalkan gitu ya. Teh yang kualitas ya. Teh hitam pun juga sebenarnya kalau dipilah-pilah lagi jenisnya banyak banget. Ya ada kalau berdasarkan cara pengolahannya ada teh hitam ortodok, ada teh hitam namanya CTC. Ya, CTC itu istilahnya apa? Curly, tear and crush. Jadi daunnya itu dikeritingkan, kemudian tear kan jadi warnanya dia agak kecoklatan, hitam gitu kan ya. Terus kemudian di-crush dihancurkan ya. Jadi CTC itu biasanya bentuknya bulat-bulat gitu.
Kalau yang ortodok itu bentuknya kayak serpihan daun. Itu teh hitam ortodok. Nah, itu juga dari jenisnya ya. Kemudian juga nanti tingkat-tingkatnya juga macam-macam. Banyak banget gitu kan ya. Jadi prinsipnya teh hitam itu juga bisa ini apa istilahnya meningkatkan dengan proses pengolahan fermentasi tadi, meningkatkan jumlah antioksidan yang ada di dalam teh itu sendiri. Dan beberapa negara atau wilayah itu menggunakan teh hitam ini digunakan untuk ini menghangatkan tubuh. Karena kalau kita mengonsumsi teh hitam itu rata-rata tubuh kita itu juga menjadi lebih hangat. Oh iya. Orang-orang daerah Timur Tengah itu dia lebih menyukai teh hitam. Oke. Terus kemudian nanti pengolahannya dicampur dengan susu sama rempah-rempah. Oh, ya rempah-rempahnya juga bikin anget sih itu ya Pak ya. Jadi saling melengkapi. Jadi kalau di sana itu daerah Timur Tengah biasanya terkenal itu namanya karakti. Iya, karakti. Jadi kalau kita browsing di internet atau mungkin ada kesempatan ke Timur Tengah gitu kan ya. Dari namanya karakti. Kalau saya pernahnya chai itu Pak, chai. Chai hampir sama. Kalau chai itu dari India. India, saya pernahnya itu tuh. Ya, hampir sama ya. Ya. Jadi karena ternyata teh hitam ini bisa menghangatkan tubuh. Sehingga sering dipakai untuk masyarakat di Timur Tengah. Kalau Timur Tengah kalau malam kan dingin banget kan. Jadi memang dia orang Eropa pun juga suka dengan teh hitam. Jadi kalau di Eropa yang paling terkenal adalah ini apa English breakfast. Breakfast juga bahan dasarnya adalah teh hitam. Teh hitam yang Earl Grey tadi itu Pak ya. Teh hitam yang dicampur dengan bergamot. Iya, jeruk ya sejenis jeruk. Kalau di Solo kulit jeruk. Kalau di Solo kampul gitu ya. Iya. Kulit jeruk bergamot. Kulit jeruk bergamot. Bisa juga ditambahkan dengan bunga jeruk. Bunganya jeruk. Bunga jeruk itu baunya juga sangat harum. Tajam harum gitu ya. Itu bisa juga dicampurkan di teh hitam. Nah, kalau di Inggrisnya pakai bergamot jadi namanya English breakfast yang terkenal ya. Harganya juga mahal. Itu dia. Padahal asalnya dari mana? Ya dari Indonesia. Oh iya Pak, itunya. Teh hitamnya dari sini. Iya. Karena di Inggris tidak ada tanaman teh. Oh di Inggris nggak bisa buat tanam teh apa emang nggak ada Pak? Emang nggak ada. Oh gitu. Kan lebih banyak di daerah tropis. Oh kan, ya. Padahal tuh budaya teh di Inggris juga udah kental banget tuh ya. Iya. Dari turun-temurun era Victorian ke sini juga teh. Iya. Ternyata tehnya tuh dari Nusantara. Dari Indonesia, dari Asia ya. Dari Cina, India, Vietnam itu penghasil teh. Nah kemudian Pak untuk mendapatkan manfaatnya itu sendiri. Minum tehnya itu ada waktu-waktu tertentu atau ada istilahnya pengolahan tertentu supaya bisa lebih maksimal nih penyerapan gizi tersebut? Ya, sebenarnya teh ini diminum itu sebenarnya tidak bersama dengan makanan utama. Tidak bersama dengan makanan utama, catat tuh Sobat Solo Pos ya. Yang lebih istilahnya sebenarnya kan ya, tapi karena budaya kita ya seperti itu. Udah mendarah daging kayak kalau belum ngerasain wasgitelnya teh tuh belum sedep gitu loh. Jadi kalau di beberapa negara maju biasanya teh digunakan pada saat apa ya? Dengan camilan. Sama biskuit gitu ya. Atau namanya tea pairing biasanya dipasangkan dengan makanan-makanan kecil biasanya. Kudapan manis gitu ya. Karena pada saat kita minum teh kan juga untuk relaksasi juga kan ya. Jadi pikiran menjadi lebih tenang gitu kan ya. Lebih segar gitu kan. Kemudian juga untuk supaya kita mendapatkan manfaat yang lebih baik ya. Kita juga perlu memperhatikan cara menyeduh. Nah itu menyeduhnya gimana itu Pak Ruli? Apakah ya udah pokoknya airnya panas, seduh, terus tunggu sampai ngeluket kental gitu? Kan kalau orang-orang yang tua biasanya sukanya sampai yang wasgitel itu ya, panas, legi, panas, pahit, legi, kental gitu pokoknya. Ya. Jadi sebenarnya ada aturan sih dalam kita menyeduh. Jadi sebenarnya panduan ya bukan tidak ada benar salah. Iya. Karena itu gantung lagi ke selera kan. Iya.
tapi ada panduan cara nyeduh teh gitu kan. Jadi teh itu sebenarnya yang bagus diseduh, bukan direbus. Diseduh, bukan direbus. Oh, maksudnya ketika airnya dimasak itu bersama dengan tehnya itu kurang dianjurkan ya? Iya, karena nanti rasa tehnya sendiri hilang. Oh, Yang tinggal nanti warna sama pahit sama sepetnya aja. Jadi pertama ini contohnya untuk teh putih ya. Teh putih diseduh dengan air panas kurang lebih kita 90 derajat Celcius. 90 derajat Celcius? Ya, dengan waktu infus kurang lebih sekitar 7 menit. 7 menit. 7 menit sudah harus dinikmati. Jangan ditunggu lama-lama banget sampai warnanya tiba-tiba jadi merah gitu, nggak bisa juga sih. Dan nanti disaring, kemudian diminum. Kemudian nanti kalau mau diulangi lagi bisa gitu. Karena teh hijau, kalau teh hijau enggak perlu panas-panas, suhunya sekitar 80 derajat kalau teh hijau. 80 derajat. Supaya kita bisa mendapatkan manfaatnya tadi, antioksidannya tadi. Oh, supaya nggak terlalu layu gitu ya. Sambil juga tidak boleh terlalu lama, cukup teh hijau cukup 3-4 menit aja. Oh, sebentar ya? Iya. Oh, iya. Kalau terlalu lama nanti jadi rasanya terlalu pahit. Iya, sehingga benar. kita minum teh hijau jadi kok rasanya enggak enak. Ya mungkin cara nyeduhnya yang salah gitu kan ya. Sebenarnya kalau teh hijau itu diseduh dengan cara yang benar, itu juga menghasilkan rasa yang enak. Kalau nggak pakai gula. Iya, tanpa gula pun juga enak, gitu kan ya. Aduh. Tanpa gula pun juga enak sebenarnya. Termasuk juga teh wangi. Oke. Teh wangi atau teh bunga tadi itu kalau diseduh dengan cara yang benar, itu juga akan menghasilkan teh yang kalau kita nikmati tanpa gula pun juga enak. Ya tadi cara nyeduh tadi kalau teh wangi itu cukup waktunya paling lama itu 15 menit. 15 menit aja. Iya, jangan lama-lama. Itu teh yang biasa ditemui ya, teh Iya. wangi tadi itu ya. Iya, jadi misalkan caranya ya ini kita rebus air dulu. Rebus air mendidih, dimatikan. Ya ditunggu aja biar apa istilahnya airnya sudah tidak bergejolak gitu kan ya, udah nggak ada gelembung-gelembungnya, udah tenang. Nah, itu baru digunakan untuk nyeduh teh tadi. Kemudian kita tunggu paling lama 15 menit baru ditiriskan, disaring ya. Disaring, nah itu nanti dinikmati dalam kondisi hangat gitu, panas-panas gitu enak. Biasanya buat pengajian-pengajian tuh Pak ya, atau buat hajatan gitu tuh ya. Iya. Oke, terus tadi pertanyaan ya untuk teh kombucha. Itu diminum untuk penderita gula, bagaimana sih efeknya? Apakah beneran bisa memperbaiki kondisinya atau kayak bahkan ada mendukung untuk penyerapan obatnya atau gimana tuh Pak? Jadi teh kombucha itu adalah sebenarnya turunan atau olahan lanjut dari teh kan ya. Jadi teh dilarutkan, kemudian difermentasikan dengan ditambahin biang kombucha. Kayak ada bakterinya gitu ya? Iya, kayak istilahnya bakteri atau jamur kan. Jamur kombucha. Nah, kemudian di situ juga ditambahin gula karena untuk bisa terjadi proses fermentasinya. Karena proses fermentasi ini tadilah gula sudah berubah bentuknya. Ya, sehingga dikonsumsi untuk orang diabetes enggak apa-apa. Oh, udah bukan glukosa lagi berarti ya? Iya, karena sudah diolah oleh si bakterinya dan jamurnya itu ya. Organisme tadi ya. Oh iya. Ya, sehingga berdasarkan beberapa penelitian memang bisa digunakan untuk membantu penyembuhan beberapa penyakit. Itu berarti membantu dalam artian nggak nambahin gulanya aja atau emang benar-benar bisa membantu memulihkan itu Pak? Ya membantu, tapi ya tadi membantu memulihkan, jadi membantu meningkatkan kesehatan kita. Gitu. Oke, jadi kesehatannya benar-benar terimprove gitu ya karena minum kombuchanya rutin ya. Rutin ya. Oke, gitu tapi ya juga Pak Yono. Perlu diperhatikan yang punya apa tuh Pak? Penyakit MAH misalnya, karena kan rasanya kan fermentasi asam. Asam kan, betul. Jadi mungkin perlu diperhatikan lagi minumnya, mungkin jangan sampai pada saat perut kosong gitu kan. Teh pun juga demikian, kalau kita minum teh juga perlu diperhatikan. Tadi misalkan kita tidak disarankan kita tidak minum teh
sesaat setelah kita makanan utama atau bareng dengan makan utama. Jadi pada sore-sore gini kayak pas lagi Iya. santai atau mungkin pagi-pagi gitu ya. Oke, Terus itu kemudian Sobat tadi Lopos. tidak pada saat perutnya kosong supaya tidak meningkatkan asam lambung, Asam lambung. kita. Gitu ya. Terus lebih baik, lebih sehat lagi kalau mengkonsumsi atau minum tehnya tidak ditambahkan dengan gula. Aduh, itu yang masih sepertinya agak sulit ya. Tapi sebenarnya kalau kita teladan, kita pengen belajar nyeduh teh, beberapa teh tadi kita seduh dengan cara yang benar pun juga Rasanya udah enak rasanya ya. sudah enak. Itu yang perlu dipelajari. Jadi ya kalau misal nggak pakai gula, emang nyeduhnya harus benar Sobat Iya. Lopos ya. Nanti masih ada satu sesi terakhir untuk Anda tanya jawab. Kalau misal ada yang ingin ditanyakan, ke 081 226 103 103. Aduh, nggak kerasa banget Sobat Lopos sudah masuk ke sesi terakhir bersama dengan Pak Ruli Sudaryanto, ahli gizi, membahas mengenai teh. Ini kalau misal saya mau dijelasin detail itu udah bakal berapa SKS sendiri ya Pak ya. Bakal berjam-jam seharian tuh, aduh tertarik banget. Tapi sayang sekali di sesi terakhir kali ini kita terbatas banget waktunya. Jadi mungkin untuk Anda yang ingin bertanya masih kami beri kesempatan beberapa menit lagi untuk bergabung ke 081 226 103 103. Sekarang Pak Ruli, saya ingin tahu juga nih dari teh-teh ini sendiri. Kan tadi kita udah ketahui bagaimana jenis-jenis teh, kemudian pengolahan serta pemanfaatannya. Terus kalau misalkan ada orang kebanyakan minum teh itu, ada nggak sih istilahnya Pak? Selama ini tidak pernah dijumpai orang yang keracunan karena minum teh ya. Keracunan nggak ada, belum coba ya? Ya mungkin aja nanti akan terjadi gangguan dalam penyerapan beberapa nutrisi ya. Terutama tadi zat besi tadi kan. Ya. Terutama untuk yang wanita. Karena wanita kan setiap bulan sudah kehilangan darah kan gitu kan ya. Iya. Nah, kalau untuk laki-laki sih jarang sih kita minum teh pada saat setelah makan pun juga jarang dijumpai. Kecuali kalau ada beberapa penyakit tertentu ya. Oke Pak, kalau tadi kan saya juga mendengar pengolahan teh yang Mbak Ruli jelaskan tuh tidak seduh, kondisi suhunya panas, dinikmati secara hangat gitu ya. Tapi kan namanya cuaca lagi gerah Pak ya, apalagi anak-anak muda gitu mungkin ya. Kayaknya tuh seger tuh minumnya es teh, nggak suka kalau teh panas di cuaca panas. Itu gimana tuh Pak? Apakah masih akan tetap sama manfaatnya atau ada berkurang atau gimana Pak? Ya sebenarnya Solo ini terkenal sama es teh loh Pak sekarang. Iya, es tehnya loh. Di luar wilayah Solo ini sudah mulai banyak dijual es teh Solo. Oh, pakai bawa-bawa nama Solo ya? Iya. Oke. Karena apa? Karena teh Solo itu punya karakter tersendiri. Karena tadi ada wangi, terus sepet gitu kan. Sepetnya, Ada betul. pahitnya dikit dan juga kental gitu kan teh. Itu ciri khas teh dari Solo. Ya, biasanya ramai juga di beberapa wilayah ya di luar Solo ini. Jadi kayak viral gitu kan ya. Nah, Kalau saya ngerasain hampir kayak teh di Tegal sih kalau saya ngerasanya ya agak tetap beda iya, sih. hampir sama. Di wilayah Jawa Tengah ini hampir mirip ya. Manfaatnya gimana kira-kira? Ya sebenarnya masih ada manfaatnya. Masih ada ya. Meskipun lebih istilahnya menurun kan ya. Cuma akan menjadi lebih sehat kan dibandingkan kalau kita minum soft drink. Oh iya, betul. Lebih sehat lah dibandingkannya tadi ya, soft drinknya gulanya itu banyak banget. Belum lagi pengawet kan gitu. Pengawet atau mungkin minuman-minuman lain yang gak jelas komposisinya ya. Sebenarnya teh ini potensial. Kenapa? Karena teh ini minuman nomor 2 setelah air putih. Iya, bener loh. Dan mungkin akan selamanya kita akan minum teh. Udah jadi kultur soalnya apa ya? Iya. Kayak orang tuh nggak bakal enak juga minum teh loh. Iya, kita bertamu aja gak ditawari. Oh iya, mau juga disuguhin sama teh kan gitu. Ngeteh. Kalau nggak kopi ya teh, tapi orang-orang biasanya sih teh ya. Karena ini udah jadi bagian dari kebudayaan. Betul. Dan beberapa juga teh ini digunakan sebagai ajang untuk negosiasi bisnis pun juga bisa pakai teh, tidak pakai kopi. Iya. Iya. Terus itu Pak, ramalan teh kan juga ada tuh. Yang tehnya diminum diseduh, ntar kayak di sisa daun-daunnya bentuknya apa gitu ya. Udah menjadi istilahnya benar-benar bagian dari budaya, entah dari secara konsumsi semata
ada istilahnya mungkin filosofi di baliknya, kemudian cara mengonsumsinya kan juga Indonesia dengan di Cina sana berbeda ya. Iya, beda. Istilahnya kayak ada wadah-wadah tersendiri, terus pakai 2 tangan gitu ya. Etikanya berbeda. Iya. Jadi bisa Anda kreasikan sendiri Sobat Slopos, menarik sekali. Tapi sekarang ini juga sudah mulai bermunculan nih kreasi-kreasi minuman teh. Gimana tuh Pak, kreasi yang seperti apa tuh? Biasanya sebutnya mixology tea. Ya. Mixology tea. Jadi teh yang di-mix, dicampur dengan minuman atau bahan minuman lain ya, atau sirup ya. Oh, kita juga ada loh Sobat Slopos ya, bersama dengan salah satu ahli mixology tea juga. Podcast yang kami hadirkan di YouTube, bisa channel YouTube kami, tonton langsung aja bersama Nur Atmaja dan juga Saif Ramadan di situ juga hadir di situ. Seru banget. Nah, ternyata banyak sudah ya bisa Anda temui di sekitaran sini. Mixology tea itu sendiri. Jadi lebih kekinian lah Pak ya. Lebih kekinian. Gitu. Oke, lebih kekinian. Sehingga apa ya? Kita pasti bisa mendapatkan manfaat teh, tapi kita juga bisa mendapatkan varian rasanya. Dengan apa ya? Mungkin dikasih nama yang unik, yang wow ya. Unik gitu kan. Yang Keminggris gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Ruli. Satu lagi nih, kalau saya apa tuh Pak? Lebih karena orang apa ya? Orang sudah umur ya. Jadi saya lebih sukanya teh yang dikombinasikan sama produk-produk, istilahnya sama bahan-bahan yang ada di sekitar kita, kayak empon-empon, kayak jahe, kayak kunir. Oke, mixologinya ke arah pon-pon ya. Atau istilah ibaratnya tea blend Jawa gitu. Tea blend Jawa. Apalagi memang usaha Bapak juga udah ke arah sana ya, sudah ingin memproduksi teh tersebut yang sudah bisa dinikmati di beberapa kafe di sekitaran Surakarta. Mungkin satu pesan aja. Gimana tuh Pak? Istilahnya kayak ada sedikit semboyan gitu kan ya. Apa tuh Pak? Nikmati teh pilihanmu dan rasakan manfaatnya. Nikmati teh pilihanmu dan rasakan manfaatnya. Pak Ruli Sudaryanto, ahli gizi, terima kasih sudah hadir di Radio Slopos. Semoga informasinya bisa menjadi pembelajaran untuk Sobat Slopos semua di sini juga. Saya penasaran nanti mau nyobain tehnya Pak Ruli habis ini ya. Boleh. Mau pesen habis ini, coba deh, saya penasaran soalnya luar biasa sekali. Sehat-sehat Pak ya. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya.